Oke, Ibu lanjutkan. Jadi tadi setelah konversi dari RGB ke grayscale, Ibu lanjutkan dari RGB ke HSV. Ini termasuk yang paling sering digunakan gitu ya. Jadi HSV ini adalah singkatan H-nya adalah hue, S-nya saturation, V-nya value. Oke, jadi oke, Ibu jelaskan dulu. Jadi nilai hue itu menunjukkan warna. Jadi nilai hue di sini adalah warnanya apa? Apakah? Jadi Anda lihat ini kayak color wheel gitu ya, atau yang inilah yang paling mungkin yang lebih jelas. Ya, Anda lihat bahwa nilai hue itu adalah dari 0 sampai radial gitu ya. Jadi 0 sampai 360. 0 ya sama dengan 360. Jadi misalkan warna merah itu hue-nya adalah daerah 0 di sini. Daerahnya di sini, warna merah itu. Oke. Kalau kemudian green, nilai hijau, objek hijau itu pasti nilainya adalah 120. Kalau agak ke blue, mendekati ke purple, dia 240 atau 300 gitu ya. Nah, hue ini adalah menunjukkan warna. Secara teori, hue ini tidak akan berubah nilainya meskipun memiliki value yang berbeda. Nah, value ini adalah yang disebut dengan brightness. Tadi Ibu sebutkan bahwa Anda bisa mengkonversi RGB ke grayscale menggunakan rumus luminosity, average, luma. Ada juga lagi rumus konversi ke grayscale yang disebut dengan value. Jadi nilai value ini bahwa dia semakin tinggi, Anda lihat warnanya kan semakin terang ya. Jadi di sini warnanya semakin terang, semakin ke atas. Oke, kemudian itu hue, itu value. Value menunjukkan gelap terangnya. Contohnya mana ya si value. Nah, misalkan yang ini nih, value yang ini. Anda lihat bahwa kalau value-nya rendah, 0, cenderung gelap hitam kan gini. Kalau nilai value-nya tinggi, 1, maka ini kan warna-warna cerah semua. Nah, itu adalah value. Ada lagi komponen yang terakhir adalah yang disebut dengan saturation. Saturation ini adalah menunjukkan kemurnian atau pureness. Bahwa kalau semakin merahnya merah banget atau kuningnya kuning banget gitu ya, maka nilai saturationnya adalah semakin tinggi. Ya, jadi misalkan contohnya yang ini. Ini saturasinya yang di tengah-tengah sini saturasinya 0. Semakin ke kiri, semakin ke kanan nilainya adalah 1. Saturation itu yang mengarah keluar ya. Jadi lingkaran ini yang mengarah keluar. Jadi Anda perhatikan bahwa kalau semakin tinggi saturasinya, warna birunya semakin biru mencolok gitu ya. Jadi kayak misalkan gini, kayak Anda lihat kartunnya anak-anak gitu, warnanya merahnya merah banget, kuningnya kuning banget, hijaunya hijau banget. Maka kemudian itu menunjukkan bahwa pureness-nya atau saturation-nya dari warna yang dipakai adalah tinggi-tinggi semua. Ya, kalau semakin tidak pure, warnanya mendekati abu-abu. Jadi di sini warnanya kalau semakin mendekati 0 cenderung keabu-abuan. Ya, jadi nah, kenapa kemudian si HSV ini paling banyak dipakai adalah pada saat contohnya Anda mau mencari objek berdasarkan warna. Misalkan Anda mau membuat penelitian skripsi deteksi rambu-rambu lalu lintas yang warnanya biru misalkan. Ya, ketika Anda ambil gambarnya, kalau misalkan di kondisi yang cerah terik jam 12 siang gitu ya, kemudian Anda ambil, maka birunya kan agak pudar gitu ya, agak terang sekali. Maka kemudian nilai RGB-nya juga akan cenderung tinggi-tinggi semua. Ya. Blue-nya akan sangat tinggi.
Tapi kemudian ketika misalkan Anda capture pada saat mendung, saat sore, menjelang malam gitu ya, nilai birunya kan berubah lagi RGB-nya. Maka gimana terusan kita mau mencari objek tadi kalau cahayanya berubah-ubah seperti itu. Nah, disitulah kemudian konsep si HSV ini datang. Nilai hue di sini tidak akan berubah meski cahaya yang mengenai objeknya berubah-ubah dari gelap ke terang. Jadi ibu pernah membuat eksperimen gitu ya, kemudian ibu buat papernya. Jadi ibu membuat eksperimen bahwa kalau objek itu, nah ini misalkan, ya, jadi ibu membuat nilai, jadi ada bola dengan macam-macam warna, red, warna primer dan sekunder. Kemudian ibu foto dalam kondisi cahaya yang berbeda gitu ya. Nah dari situ setelah ibu teliti bahwa nilai hue-nya beneran tidak akan berubah. Jadi green warna bola hijau itu baik hijaunya pada saat terik matahari di bawah shadow, di bawah bayangan gitu ya, sama kemudian di kondisi yang gelap nggak ada cahaya gitu ya, nilai hue-nya tetap hijau, sama, tetap ya. Jadi sering dipakai di deteksi objek seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda pakai RGB nilainya bisa berubah-ubah tergantung cahaya yang mengenai objek tadi. Gitu ya. Itu konsep warna dari RGB. Ada HSV. Ada banyak metode konversi ya. Ibu cantumkan salah satunya di sini. Ini metode yang paling umum. Jadi nilainya si hue itu awalnya adalah nilai R Anda dibuat normalisasinya G dan B-nya, kemudian nilai hue itu rumusnya ini ya. Jadi ada fungsinya, kalau delta C max C min-nya 0 maka Anda hue-nya adalah 0. Kalau C max-nya adalah nilai red maka gunakan rumus yang ini. Kalau paling tinggi adalah green gunakan rumus yang ini. Saturation juga sama, kalau C max-nya 0 maka saturation-nya juga pasti 0. Ya, kemudian kalau C max-nya bukan 0 maka Anda gunakan delta C max dikurangi C min dibagi C max-nya. Nah, value itu sebenarnya ya pakai rumus maksimum ya. Jadi nilai maksimum dari red, green, blue mana yang paling maksimum yaitu adalah value-nya. Ya, itu adalah kegunaan dari si HSV, konversi warna dari RGB ke HSV.